Oke, halo semuanya. Dengar kata persamaan diferensial mungkin bikin pusing ya, kayak mecahin kode rahasia gitu. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bongkar salah satu trik paling dasar buat naklukin dia. Yuk, kita kupas tuntas metode pemisahan variabel, biar teka-teki ini jadi gampang banget buat kalian selesaikan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngeliat teka-tekinya dulu, terus kita belajar strategi pemisahan, habis itu kita cari jawaban umum, baru deh kita kerucutin jadi solusi khusus. Terakhir, kita rangkum semuanya biar jadi toolkit andalan kalian. Coba bayangin deh, kamu dikasih tahu kecepatan mobil, tapi nggak dikasih tahu mobilnya mulai dari mana. Nah, itulah inti dari persamaan diferensial. Kita tuh punya tingkat perubahan alias turunannya. Dan misi kita adalah ya mundur ke belakang buat nemuin fungsi aslinya. Nah, ini dia nih tantangan kita. dy per dx sama dengan 2y per x. Kelihatannya simpel ya kan? Tapi jangan salah, ini kuat banget. Intinya persamaan ini bilang, kalau kemiringan kurva di titik manapun, itu nyambung sama koordinat x dan y-nya. Pertanyaan besarnya, fungsi y apa sih yang punya sifat sekeren ini? Buat mecahin teka-teki ini, kita butuh senjata khusus. Namanya strategi pemisahan. Emang sih ini nggak bisa buat semua jenis persamaan diferensial, tapi sekali bisa dipakai, wah hasilnya ampuh dan elegan banget. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi intinya tuh gini, bisa nggak sih kita beresin persamaan ini? Anggap aja kayak lagi misahin cucian. Semua yang ada Y dan DY-nya kita kumpulin di satu sisi, dan semua yang ada X dan DX-nya di sisi lain. Kalau kita bisa pisahin mereka dengan rapi kayak gini, kita udah siap buat langkah selanjutnya. Nah, yang menarik, langkah pertama kita ini nggak langsung ngasih satu jawaban pasti. Justru kita bakal nemuin yang namanya solusi umum. Bayangin aja ini bukan satu rumah jadi, tapi cetak biru buat satu komplek perumahan. Tiap rumah mungkin beda-beda dikit, tapi semuanya dibangun dari cetak biru yang sama. Dan cara buat dapetin cetak biru ini super simple. Cuma 3 langkah kok. Pisahkan, integralkan, selesaikan. Udah itu aja. Yuk kita coba langsung terapin ke contoh soal kita tadi dan lihat gimana hasilnya. Oke, langkah pertama, pisahkan. Kita otak-atik sedikit aljabarnya, bagi dengan Y, kali dengan DX, dan voila! Lihat deh, semua yang Y ada di kiri bareng DY, dan semua yang X ada di kanan bareng DX. Udah rapi di tempatnya masing-masing. Beres! Sekarang, masuk ke langkah ajaibnya nih. Buat ngebalikin proses turunan, kita lakuin kebalikannya. Kita integralkan kedua sisi. Ini momen simsalabimnya yang bikin dy dan dx hilang. Tapi ada satu hal yang super duper penting. Setiap kali kita mengintegralkan, kita harus namahin konstanta integrasi yang biasa kita sebut C. Ingat ya, jangan pernah lupain si C ini. Dia ini kayak DNA rahasia yang ngebentuk keluarga solusi kita. Oke, tujuan kita sekarang adalah bikin si Y sendirian di satu sisi. Tadi kan hasil integralnya ln Y sama dengan 2 ln X ditambah C. Nah, buat nyederhanain ini, kita pakai jurus logaritma. Pertama, ingat kan aturan logaritma? Angka di depan log, yaitu 2, bisa kita pindahin ke dalam jadi pangkat. Jadi 2 ln X itu sama aja kayak ln X kuadrat. Keren kan? Oke, sekarang kita punya ln X sama dengan ln X kuadrat ditambah C. Buat ngilangin ln atau logaritma natural, kita pakai lawannya, yaitu eksponen E. Jadi kedua sisi kita jadiin pangkat dari E. Hasilnya, Y sama dengan E pangkat ln X kuadrat ditambah C. Pakai aturan eksponen lagi, ini bisa kita pecah jadi E pangkat ln X kuadrat dikali E pangkat C. Nah, E ketemu ln itu kan saling menghilangkan, jadi sisa X kuadrat. Terus E pangkat C gimana? Ya itu kan cuma angka dipangkatin angka, hasilnya angka lain, sebuah konstanta baru. Biar gampang kita sebut aja dia C lagi. Dan kita dapet deh solusi umumnya. Y sama dengan CX kuadrat. Ini adalah formula buat semua parabola yang mungkin jadi jawaban. Tapi kan kadang kita nggak mau cuma cetak birunya doang. Kita mau tahu rumah yang mana persisnya. Nah, disinilah solusi khusus berperan. Buat milih satu dari sekian banyak kemungkinan, kita butuh satu petunjuk tambahan. Nah, ini perbedaannya. Solusi umum itu kayak resep kue. Bisa jadi banyak kue yang beda-beda tergantung bahannya. Masih ada konstanta C yang bebas. Kalau solusi khusus, itu udah jadi satu kue yang spesifik. Konstantanya udah punya nilai pasti. Yang bawa kita dari resep ke kue jadi, yaitu petunjuk tambahannya.
Yuk kita coba tantangan baru. Kali ini soalnya 2x kali y plus 1 dx dikurang y dy sama dengan 0. Tapi ada bonusnya. Kita dikasih tahu satu syarat awal. Pas x-nya 1, y-nya harus 0. Nah, informasi tambahan inilah kunci yang kita butuhin buat nemuin solusi spesifiknya. Oke, kita lakuin lagi 3 langkah sakti tadi. Pisahkan, integralkan, selesaikan. Kita skip aja ya langkah-langkah aljabarnya, tapi percayalah prosesnya akan membawa kita ke solusi umum ini. X kuadrat sama dengan Y dikurang ln Y plus 1 ditambah C. Tuh kan, si C yang misterius masih ada di situ. Sekarang waktunya pakai kunci kita. Kita masukin aja syarat awalnya, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 ke dalam solusi umum tadi. Jadi, 1 kuadrat sama dengan 0 dikurang ln 0 plus 1 ditambah C. Nah, ln 1 itu kan 0, jadi persamaannya jadi simpel banget. 1 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah C. Dan ketahuan deh, ternyata nilai C itu harus 1. Ini dia momen ahanya. Dari yang tadinya punya banyak banget kemungkinan jawaban, sekarang kita cuma punya satu jawaban pasti. Langkah terakhir, tinggal kita masukin lagi nilai C sama dengan 1 ini ke solusi umum yang tadi. Dan inilah dia solusi khususnya. X kuadrat sama dengan Y dikurang ln Y plus 1 ditambah 1. Udah nggak ada lagi C yang ngambang. Inilah satu-satunya fungsi yang benar-benar jadi jawaban soal tadi dan juga ngelewatin titik 1,0. Oke, kita udah lewatin banyak hal. Yuk kita rangkum sebentar toolkit canggih yang barusan kita pelajari ini. Jadi ingat ya, kuncinya cuma ini. Pertama, pastikan variabelnya bisa dipisah. Terus lakuin 3 langkah. Pisahkan, integralkan, selesaikan. Dari sini kita dapat solusi umum yang masih ada C-nya. Nah, kalau ada kondisi awal, kita bisa pakai itu buat nemuin nilai C dan akhirnya dapat solusi khusus. Gampang kan? Dan seperti kata sumber materi kita nih, satu-satunya cara buat menguasai matematika ya dengan ngerjain banyak soal. Bener banget. Paham konsepnya itu satu hal, tapi biar bener-bener jago, ya harus banyak latihan. Makin sering kamu nyoba, makin nempel di kepala. Tentu aja, metode pemisahan variabel ini baru pemanasan loh. Masih banyak banget jenis persamaan diferensial lain di luar sana, dan masing-masing punya cara penyelesaiannya sendiri. Nah, kira-kira abis ini kamu penasaran mau belajar yang mana? Makasih ya udah nyimak bahasan kali ini.